Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Halimat Sania akan melanjutkan penjelasan mengenai review buku pengantar studi Islam. Di sini saya mulai melanjutkan penjelasan dalam bab 8 yang berjudul tentang model studi Al-Quran kontemporer. Pengertian dari bab yang ke-8 ini akan memudahkan memahami bab yang ke-8 ini. Kontemporer adalah kekinian atau modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau yang saat ini. Tafsir Al-Quran kontemporer pengertiannya yakni penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Model studi Al-Quran. Model studi Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kalanya tafsir sastra, yakni adanya pengulangan kata di beberapa ayatnya adalah salah satu keunikan dalam Al-Quran, sehingga para ulama banyak yang membicarakan keunikan ini dan menghubungkan dengan studi tematik modern. Itu kalau secara sastra. Adapun model studi Islam secara tematik atau hermeneutika, yakni memiliki adapun hermeneutika di sini memiliki beberapa pengertian. Pengertian dari hermeneutika sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna, khususnya dalam konteks interpretasi teks tertulis. Model studi Al-Quran yang pertama ada kalanya model studi Al-Quran itu menggunakan corak tafsir sastra, ada kalanya menggunakan corak tafsir tematik, namun sama-sama memiliki kelemahan ditemukan pada awal kemunculan dari sisi balaghah. Memang dalam penafsiran sebuah ayat dalam Al-Quran itu memerlukan ilmu-ilmu penunjang. Contohnya di dalam ilmu balaghah, ketika kita mengkaji hal tersebut di dalam ilmu balaghah, maka kita akan menemukan beberapa kelemahan di dalam penafsiran. Karena kembali lagi, penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang mana Al-Quran itu dibuat oleh Allah, sedangkan penafsiran itu dibuat oleh makhluk, pastilah banyak kelemahan yang dimiliki oleh makhluk. Dari kelemahan ini kemudian menjadi motivator bagi Bintu Syafi untuk mengembangkan kajian tematik bahasa sastra dalam tafsir. Di sini salah satu pelopor mengkaji tematik bahasa sastra di dalam tafsir adalah Bintu Syafi, di mana beliau itu menjelaskan tentang tafsiran-tafsiran Al-Quran menggunakan dari segi atau bercorak sastra. Metode kajian sastra tematik ada 4. Yang pertama, mengumpulkan unsur-unsur tematik secara keseluruhan. Yang kedua, memahami beberapa hal yang disertai nas yang ada. Yang ketiga, memahami rahasia takbir dalam Al-Quran. Yang keempat, memahami dalalah al-lafadz. Namun, meskipun di sini sudah ada metode pengkajian sastra tematik, tetap di dalam pengkajiannya pasti ada kelemahan yang bisa ditemukan. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah ciptaan Al-Khaliq, sedangkan pentafsirnya hanyalah makhluk. Sudah pasti banyak kelemahan di dalam melakukannya, karena pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk itu sangat terbatas. Tafsir hermeneutika menurut para ahli. Menurut Paul Richard, hermeneutika merupakan teori-teori mengenai aturan-aturan penafsiran. Teori ini bertujuan untuk memahami hakikat atau pesan yang terkandung dari teks, perantara atau penafsir, cara memahami teks dan memahami audiens. Sedangkan hermeneutika menurut Abu Zaid Sa'id, Al-Quran adalah sebuah teks yang sama seperti teks lainnya, sehingga tidak melihat kekhususan atau keramatan dalam menemukan makna Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai suatu naskah yang dapat ditafsiri dengan menggunakan teknik modern. Nah, dari dua pengertian tafsir hermeneutika menurut dua
pakar ini, kalau dari Paul D. George, itu lebih merujuk bahwasannya teks dalam Al-Quran itu bisa dipahami dengan mengerti bahwasannya di Al-Quran itu terdapat teori-teori mengenai aturan-aturan penafsiran. Berarti kan nggak langsung bisa ditafsiri ya, harus melihat beberapa aturan-aturan tentang penafsiran. Sedangkan kalau menurut Zaid Said, Al-Quran itu sesuatu yang tidak seperti teks lainnya. Jadi cukup mentafsirinya atau memahaminya dengan pendekatan kritik modern saja. Kesimpulan dari bab ke-8 ini, tafsir kontemporer merupakan upaya untuk memahami maksud Allah, yakni memahami Al-Quran yang turun ratusan tahun lalu dengan menggunakan hermeneutika, serta harus bersifat terbuka, kritis, dan ilmiah, mengacu pada prinsip nilai universal. Dan mempelajari studi tafsir Al-Quran kontemporer menjadi sangat diperlukan dalam menunjang pembelajaran pendidikan Islam, karena yang namanya pendidikan Islam pasti sumber kajiannya berasal dari Al-Quran. Jadi mempelajari tafsir Al-Quran kontemporer itu sangat diperlukan, di mana tafsir Al-Quran kontemporer ini sangat disesuaikan dengan perkembangannya zaman. Ya, sudah sampai di ujung bab. Terima kasih saya sampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.